Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran pendidikan anak dan kita baca tulisannya Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah taala. Kemarin kita nyampe pada khutbah cara-cara didik anak yang berumur apa kemarin masih kecil ya, sebelum umur 7 tahun ya, sebelum umur 7 tahun. Masih ingat kemarin apa pelajarannya? Hah? Apa kemarin? Pendidikan anak apa? Mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Terus apa lagi? Ngajarkan adab, akhlak ya. Terus yang selanjutnya mulatafatuhu wa muda'abatuhu. Seorang ayah, ini bentuk pengajarannya, itu butuh mulatafah, berlemah lembut kepadanya, dan muda'abah, bermain-main dengannya. Ingat, anak yang masih umur di bawah 7 tahun itu berarti masih kecil. Itu ruangan apa? Anak masih gitu itu ya isinya mainan. Sang ayah, orang tua tidak boleh, ayo kamu harus belajar. Enggak juga. Butuh muda'abah, bermain-main, bercanda, guyonan dengan si anak. La syakka, gak ragu lagi, anna mulatafatat tifli wa muda'abatahu, bahwasanya berlemah lembut dengan anak, bermain-main dengan anak itu memiliki atharun kabirun, duwe pengaruh. Guyonan karo arek, berlemah lembut sama anak, yang ngajak bermain kepada anak itu punya pengaruh yang besar di dalam pendidikan anak. Li'anna al-la'ba juz'un la yatazazza'u min hayatih, karena dolenan itu adalah bagian dari hidupnya anak. Jadi anak itu, permainan itu nggak akan lepas dari kehidupannya anak. Ini penting. Jadi orang tua ya tetap pengajaran ya, pendidikan adab ya, pendidikan akhlak ya, tapi kita tidak boleh memberikan haknya anak berupa bermain-main. Ya, bermain-main. Tapi mainannya harus apa? Harus syar'ilah, harus terarah. Jangan bermain sama api repot gimana api. Main bola atau main apa itu lebih kata main layang, main apa itu biarin. Itu mah bahkan kalau bisa orang tua ini kan mulatafatahu. Jadi ini
Ini diarahkan ke orang tua. Diarahkan ke orang tua. Jadi ngajak main-main, ngajak guyonan. Itu ada haknya mereka. Makanya lihat, fala tastahin bil atfal. Anda jangan remehkan. Ojo digiwi remeh. Bil atfal. Dengan bermain-mainnya anak-anak. Enggak bisa ditekan. Kamu jangan kamu hinakan, kamu anggap remeh permainan anak itu, jangan dianggap remeh. Kenapa? Fatusadimu fitrahum. Anda akan nabrak fitrah mereka. Wa majubilu alaih, dan apa yang mereka sudah menjadi jibiliah, terfitrahkan untuk seneng mainan. Tapi kalau kita kita kasih ruangan untuk main, berarti fitrah mereka Anda hancurkan. Efeknya nanti ketika besar. Efeknya nanti ketika besar. Efeknya nanti ketika besar. Nah, bal syarik al-atfal fi la'bihim wa da'ibhum wa latifhum hatta yuhibbuk. Bahkan orang tua itu syarik, ikut serta al-atfala, kepada anak-anak di dalam permainan mereka. Ada orang tua melok main, ikut di permainan mereka. Nah, wada'ibhum, ajak guyonan mereka. Walatifhum, berlemah lembutlah dengan mereka, hatta yuhibbuk, sehingga orang-orang tua itu, anak-anak itu bisa menyenangi kamu. Wa ya'nasubika, dan mereka itu akan enjoy dengan kamu. Ini penting ini. Jadi terkadang orang tua itu kan nggak disenangi oleh anak, dan anak itu nggak kangen dengan orang tuanya. Ya, karena orang tua kerja tidur, kerja tidur, kerja tidur. Ini di pendidikan anak nggak pas. Harus ada waktu untuk anak. Harus ada waktu untuk anak. Gus Imam, ajak main-main ya, ajak main-main, ajak guyonan. Ini umurnya berapa lagi? Umur sebelum 7 tahun. Ini belum sebelum 7 tahun, ini waktu-waktu mereka bermain. Ini kan kita lagi belajar khutbah, langkah-langkah pendidikan anak yang belum berumur berapa? 7 tahun. Pelajaran kemarin itu sebelum 7 tahun itu. Ditalkin, diajari akhlak. Itu. Nah, terusnya wa yasma'u linushika wa taujihika. Nah, anak itu kalau seweneng ke orang tuanya, mereka itu akan mendengarkan nasihat kamu dan arahan kamu. Jadi anak itu akan dengar nasihat kita, akan mendengarkan, menerima arahan kita di saat kita sudah enjoy dengan mereka. Mereka pun sewenang dengan kita dan enjoy dengan kita. Gimana caranya? Tadi orang tua harus meluangkan waktu, sesibuk apapun kamu harus jenengan luangkan waktu untuk anak-anak. Bermain, ngobrol, ikuti apa? Ikuti mana? Di permainan mereka, walaupun ada itu tua. Masa wong tua kongkon apa? Suruh apa? Suruh bujuki layangan, gak apa-apa, gak ada masalah. Kan kadang-kadang orang tua kan
risih dan apa? Risih dan apa? Masa orang tua pun main layangan, enggak ada masalah. Demi apa? Senengnya anak. Nah, engkau beranak itu seneng dengan kamu, mudah dikasih bimbingan, dikasih nasihat. Bahkan kalau bisa selesai mainan itu dikandani. Ada pendidikan itu lebih mengena Pak daripada sampean ajarin sampai elek nang omah moco ini. Wah, itu susah masuknya. Tapi kalau di dunia permainan mereka, Anda ajak guyonan, ajak main, kasih masukan, itu luwe cepat iso. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan sebab kasih sayangnya Allah, dengan sebab kasih sayang itu dari Allah, lintalahum, kamu Muhammad harus berlemah lembut kepada mereka. Karena kasih sayang itu datangnya dari Allah, maka kita sebagai dai orang tua harus berlemah lembut dengan mereka. Dan ini penting dakwah. Dakwah kalau orang ono lemah lembute ya melayu kabeh. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Engkau Muhammad, andai kata kamu itu fadlan ghalidhal qalbi. Fadlan itu keras, kasar dalam bicara, ghalidhal qalbi, keras hatinya, lang faddu min haulik. Orang di sekitar kamu pastilah lari. Ini dalil ya kalau kita tutur katanya keras, tutur katanya kasar, hatinya itu keras. Nah, pasti di sekitar kita akan lari. Istri akan lari, anak akan lari. Soalnya apa? Bahasa kamu itu kasar. Bahasa kamu itu kasar. Nah, seorang dai itu kalau bahasanya kuasa ya siapa yang mau sama kamu gitu loh. Karena kamu itu keras dan kaku, keras dan kaku. Rasul alaihi salatu wasalam itu pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Keluarga ini masuk istri dan anak. Gimana caranya kita berbuat baik kepada keluarga? Nggak ada penjelasan dari syariat. Maka balik neng adat uruf. Nah, kayak anak-anak gitu, ditemani, diajak guyon, diajak bermain. Itu termasuk apa? Berbuat baik kepada anak. Ojo kasar kalau ngomong, ojo kaku. Itu termasuk berbuat baik kepada anak. Apalagi masa-masa gini Pak, jangan dipukul. Jangan main pukul, jangan main cubit, jangan main tendang. Ini psikisnya anak rusak. Hati-hati ini. Anda memukulnya di masa-masa kayak gini jangan. Rawan banget. Di dunia pendidikan ini rawan banget. Rawan banget. Ya gimana caranya? Anda alihkan. Oke, ojo gebuk. Anda alihkan. Kalau dia nggak boleh kayak gini ini, gimana caranya nggak mukul tapi alihkan permainan yang lain. Kalau ojo mukul. Ini bisa Pak ya? Kadang mukul ya. Nanti ada masa di umur 10. Kalau di umur cilik nggak ada mukulan. Biar memang anak lahap. Just biasa itu anak kecil. Baru ada boleh di umur 10. Itu di dunia pendidikan dan juga yang diajarkan oleh Syekh nanti di umur 7 sampai 10. Itu baru ada pemukulan.
Nah, Gus Imam sering mukul, iya. Ya, gak sering tenan. Plak, wis. Enggak pandang bulu wis mau makal. Justru kalau antum pukul enggak menyelesaikan masalah. Mene yang ngono maneh. Cara terbaik Anda bikin alihkan dari sini ke sini yang lain. Itu teori. Tapi kadang bapak kan enggak apa? Wis gak betah apa maneh nangis. Teori nangis itu Pak, kalau dipukul. Hatta dia berhenti nangis pun itu enggak akan cerah. Dia akan merasa dendam dengan ayahnya. Enggak akan merasa cerah. Jadi piye? Jadi pendidikan orang tua itu ke anak berat banget. Berat banget. Nah, orang tua, kenapa kok kita sering mukul? Ya, pendidikannya orang tua kita. Karena itu nurun. Karena orang tua kita itu ngajarin kita mukul, maka secara otomatis kita itu apa? Memukul. Dan itu jelas. Nah, jangan sampai ini jadi tasalsul ya. Berkesinambungan, putus mata rantainya dari kamu. Kalau kamu begitu, anak kamu besok pada anak yakin ya. Jadi kapan mau terputus mata rantainya? Nggak bisa ya, nggak bisa. Ini di buku dan saya pernah beberapa kasus. Seorang ibu ngaji, ibunya itu, tapi kata gebok anak guys, sampai anakku dibanting baru umur 2 tahun, 3 tahun dibanting anaknya. Tak telusurin kan apa ini masalah. Ternyata imbas dari ibu dan bapak memperlakukan sang ibu dengan yang demikian itu muncul secara dendam dan dilampiaskan ke anak. Itu hati-hati tuh. Psikisnya itu udah rusak. Hati-hati ya. Ojo nggowo Pak Yogas. Ojo digempuk. Nanti hatta dia ngaji sampai elek pun ini yang dia lihat sampai nancep nang otak itu pasti yang diingat pelajarannya loh Pak. Pelajar di kelas juara itu dulu sekolahnya, juara winter hafal Quran itu semuanya Pak. Kalau ngomong masya Allah enak pol Pak. Tapi yang lebih menang, yang lebih dominan apa? Pendidikan awal sebelum umur 7 tahun iku sing dominan nang otaknya. Jangan gak usah aneh, awakmu wis ngaji, wis ngene-ngene. Oh dadi ibu kok koyo ngono. Nah, kan biasanya kan bapaknya kan ngomengi anake kan ngono kan. Kamu wis ngaji gini-gini, oh jadi salah anake. Ndelok awakmu wae seorang ibu. Itu gara-gara awakmu dan bapak itu jadi anak kayak ini. Jelas ya? Ngajarin anak Pak. Ngajarin anak. Sampeyan delok, kata ono ibu nang ngajarin anak kuwasar ngono Pak. Sampeyan takoni, biyen sampeyan diajari kuwi. Yo ngene. Iki ndak hati sih Bu. Yo koyo ngene. Nah kan delok ngajarin terus ya salah nggak dimarahin, sampai ngene nggak dimarahin. Tak kono sampean ben diajari yo ngene iki. Iku nurun Pak, nurun. Ya, hati-hati ya. Yang penting sekarang itu yang kita pikir adalah mata rantai putusan. Ojo diturunkan ke anak. Makanya bukan berarti nggak dipukul itu dijarno Pak, enggak. Dia nakal, alihkan. Gimana cara ngalikannya tanpa memukul, tanpa nyakiti dia. Itu teorinya. Bicara nih.
baca beberapa buku tarbiyah pendidikan anak, psikisnya anak, ya rata-rata buku referensi yang saya baca seperti yang saya katakan tadi, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Terusnya wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yulatiful atfala wa yuda'ibuhum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermain-main dengan anak-anak kecil. Nabi loh Pak, bermain-main dengan anak kecil. Disebutkan riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudalli'u lisanahu lil Husain ibni Ali fayara as-sabiyyu khumratan lilisanihi fayahushu ilaihi. Nabi itu mengeluarkan lisannya, Nabi mengeluarkan lisannya di depan Husain ibnu Ali. Lalu si Husain ini masih kecil, lihat warna merah di lisannya Nabi, maka apa? Maka dia pun tergerakkan untuk jilati lidahnya Nabi. Ya mainan itu Nabi. Jadi dijulurkan lidahnya di depannya Husain ibnu Ali. Apanya itu? Cucunya Pak. Itu Nabi loh itu. Lidahnya dikeluarin, tak ada merah-merahnya, dikirain permen mungkin Pak ya, dikirain permen kali kita permen kan, maka dia pun apa? Fayawushu ilai, maka dia pun mengejar lisannya Nabi, lidahnya lagi dikejar Pak, pengen diambil dan dicemut atau dimut. Itu Nabi. Coba itu Husain ibn Sobi masih bocah. Nah kalau Anda nggak sempat itu lebih sibuk mana Nabi ataukah Anda kan gitu toh? Kalau Nabi itu Pak panglima, wis pemane ustad, pemane pemimpin, pemane presiden, wis sibuk paling yo sempat apa? Bermain-main dengan anak. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang ayah itu guyonan bermain-main dengan anak. Oh cukup dikasari wae, dikepuk wae. Ora tau diajak dolenan, diseret, dia juga nawa pecut apa? Ayo kan. Iki jenenge ngajari kekerasan nih. Ngajari kekerasan. Walaupun Anda pinginnya apa? Pinginnya supaya dia nggak nakal, tapi lan kata penyair lan yusiba kamuridin lil khairi lan yusibau. Berapa banyak uang itu pingin niatnya ku apik tapi nggak tercapai. Tujuannya sama Nabi, nang mari, nang takut, nang wedi gitu kan. Tapi nggak capek, nggak tercapai tujuanmu kepadanya. Dia berhenti saat itu Pak, tapi nggak akan takut dan nggak akan berhenti setelahnya. Memang iya berhenti saat itu, tapi dia nggak bakal berhenti, pasti melakukan di waktu yang lain. Karena apa? Karena dia tidak teralihkan dengan yang lain. Dia karena wedi ning awakmu nggak ada, ngulangi mana? Jadi karena berhentinya karena takut. Jadi kaidahnya gitu kaidahnya. Pi arek iku berhenti dari kesalahan itu bukan karena takut Pak, tapi karena sadar. Tapi sejil nggak mungkin sadar kan? Dialihkan ke yang lain. Dialihkan yang lain itu lebih tepat dikarenakan Anda tidak ngajarin dia untuk keras, gitu loh. Walaupun dialihkan yang lain pasti balik mana itu pasti. Namanya bocah itu pasti. Tapi dia tidak pernah efek jerah dan tidak punya penyakit trauma dikarenakan pukulan kamu dan kerasnya kamu dan bentakan kamu. Itu penting itu.
Walaupun ujung-ujungnya ya meneng ngono maneh, tapi efeknya dia nggak trauma dan nggak kena jerah dan tidak psikisnya nggak hancur, nggak rusak. Yes, kamu Gus Imam? Iya. Hati-hati itu. Apalagi di pesantren, Mbak. Kalau pesantren menerapkan sistemnya harus di anak-anak keras itu, aduh. Bukti besok balas dendam. Menit tak ngeneno. Adik kelas kita ngeneno. Iya. Kan ini jerah, ini sudah apa? Enggak rahasia umum. Kalau sistem pendidikan itu memang rapi. Santri itu enggak akan digitukan, enggak bakal rapi. Efek jerahnya itu dendam. Ima dendamin gurune atau dendam ke santri di bawah. Awas kon meletak kepuk ikan. Itu Allah Ustaz. Jadi memang didik anak itu ya susah gampang enggak ya. Setelah dapat taufik dari Allah gampang. Sak gurunge oleh taufik iki berat banget ini. Wis. Makanya luwih gampang ngekei mangan daripada apa? Didik mereka. Ndelok mangan wis capek-capek nah mangan kono wis parek turu kono. Mosok anak kon turu wis. Berat di pendidikan. Allah Ustaz. Kita baru sadar betapa pentingnya pendidikan tarbiyah atau manajemen pendidikan anak. Ternyata nggak gampang. Itu ternyata nggak gampang. Itu ternyata moco kitab fikih itu lebih gampang. Sedangkan apa? Didik anak ini soalnya kayak teori kadang-kadang praktek nggak sesuai dengan teori. Yang penting ya njaluk nang Allah lah kemudahan bicarane iso ngajarin anak-anak iki, didik anak-anak iki biar jadi soleh dan solihah. Baik, Nabi juga pernah wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala, Umar menceritakan bagaimana cucunya raaitu Al-Hasana wal Husaina ala atike nabiyyi. Aku pernah melihat Hasan dan Husain itu berada di dua, masya Allah, di bawah dia ya bermain-main kan sampai di dekek nanti dengan dua pundaknya. Gendongnya orang Arab itu Pak, orang gendong ini biasa nih di dekek nanti neng dure gurune neng pinggir kepala gini gitu. Cilik-cilik wah ini gimana bulunya? Wah mereka biasa aja gitu loh. Suante lah mereka itu. Itu dekeknya gini nih Pak. Itu menunjukkan Nabi meluangkan waktu untuk siapa? Cucu-cucunya. Ini butuh pendidikan, ini butuh bermain-main. Pernah anak sampean sama letakkan di kepala sampean atau muring-muring? Ya. Wa kana Nabiyyu alaihi salatu wasalam, ini Nabi Yuda ibu akhu Anas bin Malik. Wa kana Nabi adalah Nabi itu yudaib, bermain-main dengan saudaranya Anas. Bermain-main dengan saudaranya Anas. Fayaqul, Nabi berkata sambil bermain-main, ya Aba Umair, wahai bapaknya Umair, ma fa'ala Nughair, apa yang dilakukan oleh burung itu. Jadi anak saudaranya Anas kan masih bocah, itu diguyoni sama Nabi dengan kasih kunyah, ya Aba Umair, wahai bapaknya Umair, ma fa'ala Nughair, apa yang dilakukan oleh burung itu. Guyonan. Nah,
Ini adalah dalil butuhnya orang tua itu bermain-main dengan anak. Tahu nggak hadis ini? Hadis ini ada cerita bagus, masya Allah. Ceritanya adalah pernah Imam Ahmad itu ketamuan tamu agung. Siapa itu? Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad itu sering nyebutin ke istrinya, ada imam besar namanya Imam Syafi'i gini, masya Allah. Selalu diceritakan ke istrinya. Suatu ketika Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad. Ketika datang, dikei apa itu? Suguhan, Pak. Dikei suguhan itu entek kali, Pak. Enggak ada yang tersisa. Istrinya kaget. Mosok wong pinter kok mangane akeh. Tepat lagi. Biasanya ngomong kan ngono to. Kok rakus tenan kan. Iya enggak? Biasanya kan ngono to. Wis. Mari ngono. Malamnya kok enggak, kan nginep di Imam Ahmad itu. Malamnya itu kok enggak sholat malam ya? Kan biasanya imam orang alim itu sholat malam. Dia kok orang sholat malam ini. Imam Syafi'i macam apa ini? Terus yang nomor 3, kok langsung sholat subuh? Wudunya kapan gitu kan? Wis gak genai. Iki apa iki? Wis. Yo, perasaan kayak gitu itu diempet di dalam hatinya, Pak. Beda karo dhewe ngono ngrasani kan. Ngrasani dosa. Wis. Nah, ketika itu dia nanya ke Imam Ahmad, aku duit 3 iskal, duit 3 masalah terkait dengan Imam Syafi'i. Takonono ya, kok imam kok mangane akeh gitu kan? Wong seorang alim kok mangane akeh, itu piye gitu kan? Harusnya kan man saiti gitu kan? Aib lah, mau mangane akeh. Imam Syafi'i jawab, panganane sampeyan iki tak entekno li'anni ra'aitu annahu halal. Pangananmu iku tak entekno soalnya aku ngerti pangananmu iki halal. Kalau aku memang saiti terus nanti aku lapar, aku gak tahu apa yang saya makan nanti halal apa ha? Bayangkan, Pak. Jadi kalau pingin pinter ya harus hati-hati dalam sisi panganan, dalam pendidikan anak. Makanan halal itu penting banget untuk anak-anak kita. Ojo sampai kita itu cari uang haram terus dipangano nang anak-anak kita dan istri kita. Hati-hati tuh. Orang ono masalah sampai jengking, sampai kepanasan, sempenting halal demi apa? Anak-anak kita. Itu siji. Maka sang bojone Imam ngono to ya iyalah. Kate ono penjelasan baru dong. Masalahnya kate ono penjelasan terus ngomongin komentar di belakang ya apa nyelesaikan? Kan nambah dosa. Iya enggak? Nambah dosa. Contoh sama ndelok imam iki kan bagian apa ya? Di masjid. Antum takmir toh? Di masjid ini. Apa bagiannya apa? Gak ada bagian apa-apa. Karena di bagian apa-apa. Ata gak suka dengan kerjaannya siapa? Gus Imam ini. Terus sok gaya, sok ngene gitu kan. Nah, terus sampean rasani di belakang, kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Bisa menyelesaikan masalah?
duduknya, iya. Selesai enggak nyelesaikan masalah. Kok bisa nyelesaikan masalah? Apa masalahnya kalau kamu urusan di belakang? Datangi. Awakmu kok ini selesai, dan kenapa ada begini? Kan selesai. Baru akan ada jawabannya. Dan ngerasani orang mari-mari. 2. Kenapa kamu gak sholat malam? Soalnya semalam itu saya lagi memikirkan faedah hadis yang kita baca ini. Ya Aba Umar, ma fa'aladul khair. Hadis ini Pak, dia cari 100 lebih faedahnya. Jadi dia mikirkan ini hadis, istinbat hukumnya itu sampai 100 sekian. Satu hadis dikeluarkan faedahnya saya kira 100. Jadi semalam tuh gak turu Pak. Beda karo dhewe Pak. Wareg tuh turu. Imam Syafi'i gak. Imam Syafi'i gak. Terus ketiga, nah terus subuh kok sholat kok nggak wudu lebih, nah PP yang ngaku ora batal kok. Dewek mangane akeh batal wae kan. Imam Syafi'i gak. Mungkin kalau mae Pak ya. Mangane halal itu mungkin gitu gak bikin ngantuk. Dewek iki ngontang ngantuk wae, mungkin panganane haram jadi ngontang ngantuk ae. Nah itu loh. Jadi cerita itu karena berkaitan dengan ya Aba Umar ma fa'ala an-Nukhair. Nabi juga bermain-main dengan saudaranya Anas bin Malik. Nah, kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam bermain-main dengan Aisyah. Soalnya Aisyah umur piro? Masih bocah. Masih bocah. Aisyah itu punya mainan golekan boneka. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu ketika Aisyah itu melihat boneka, dia nanya, ra'aituha fiha janahain. Ra'aitu fiha janahan. Loh, aku kok melihat golekan itu boneka tadi kok boneka itu kebetulan ada kudanya. Itu berbentuk kuda. Loh, kok ada sayapnya? Jadi ada boneka itu berbentuk kuda tapi ada sayapnya. Nabi enggak ngelokno, enggak mencacing, enggak, malah guyonan. Kata dia, hal fihi, apakah ada kuda itu punya sayap? Paham ya? Guyonan. Apa jawabnya Aisyah? Aisyah enggak punya jawaban. Halam tasma anna Sulaiman punya kuda dan dia punya banyak sayap. Jadi Aisyah itu ini di manajemen, ada ilmu manajemen itu, kita itu harus menghayal. Aisyah itu menghayal Pak. Gono ceritanya kuda itu punya sayap, tapi dia menghayal. Maka dengan hadis ini sebagian para ulama berpendapat, dan ini kesepakatan para ulama, jikalau bentuk boneka yang bernyawa tadi itu bentuknya dari kain atau dari kulit nggak apa-apa, betul ya? Karena kalau dari kain, gono matane, gono hidungnya, nggak ada mulutnya. Tapi kalau bonekanya itu dari plastik, tahu plastik ya? Yang berbentuk apa? Ono matane persis manusia. Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Apa alasan boleh? Soalnya dikiasno karo Aisyah. Loh kan beda bentuknya. Jangan lihat bentuknya. Ilahe karena itu mainane bocah cilik.
Karena itu mainannya bocah cilik ada keringanan yang tidak diringankan oleh selainnya. Soalnya kanggone caci. Makanya masalah fikih jangan terlalu kaku gitu kan. Pendapat ulama gak iso. Kenapa gak iso? Larangan yang bernyawa, ya, larangan yang bernyawa, patung yang bernyawa itu enggak melihat apakah itu untuk anak kecil ataukah untuk anak besar. Orang kalau melihat secara dalil, Pak, umumnya dalil, memang pendapat yang paling kuat adalah selama itu berbentuk manusia dan mirip dengan manusia dihukumi haram, iya, secara nas. Tapi kita juga banyak dalil-dalil yang memberikan toleransi untuk anak-anak. Contoh, karena mereka nggak mukallaf, nggak mukallaf. Kayak mereka sholat, nggak wajib sholat. Apalagi Pak, mereka tidak wajib jilbaban, mereka nggak wajib apa? Puasa. Padahal memang dianjurkan kan? Karena masa-masa masih belum mukallaf. Masa-masa ya pasti walaupun tetap kita ajarin gitu kan, gak ada masalah. Tapi ada toleransi yang memang diberikan kepada itu si anak kecil. Tapi kalau pengen hati-hati, yo kalau beli boneka yo ojo yang bernyawa. Karena innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat itu enggak akan masuk ke dalam rumah yang rumahnya itu ada bonekanya, ada patungnya. Enggak bakal masuk, Pak. Malaikat apa itu? Malaikat rahmat, membawa rahmat itu enggak bakal mau masuk di rumah yang itu ada patungnya. Hati-hati. Wis ojo nggih patung nang omah ya. Boneka itu lebih apike di ya. Gimana? Uang itu gambarnya ora. Nabi dike jopot ke jero. Ya, Syekh menurut saya ditanya, kalau uang dan yang semisal uang itu tetap didekek jero al-masyaqqatu tajlibu taysira. Keberatan itu membawa kemudahan. Kalau duit didekek ning jaba ya dicolong uang. Ada seorang ustadz dari Yaman memahami hadis ini. Ketika dia ditanya, dekek ning jaba gitu kan, dekek ning jaba sesuai dengan umumnya dah. Tak guyani ustadz nggak punya duit ya naik ngomong ngono kan. Coba ustadz duitnya akeh, mumet gak? Mikir gak? Mikir. Wah duit itu colong uang ya. Kalau kado duit ya ngomong aja enak. Dan kurang bacaannya dalam baca buku. Makanya kekurangan yang mau coba buku tapi fatwai ngawur tenan itu kan. Gak apa-apa duit, fotokopi apa, KTP, surat nikah, itu data-data yang kayak gitu itu nggak bisa diletakkan di luar. Kaidah ya apa? Al-masyaqqatu tajlibu taysira. Keberatan itu membawa kepada apa? Kemudahan. Foto dihapus. Foto dihapus wae. Iya, bodoh. HP sih mending, karena HP itu kan di dalam perangkat, dia nggak dibuka, nggak bakal keluar. Nah kalau gambar nanti itu dicukup wae, malaikat orang mlebu yo. Kayak apa? Gambar kan? Lah iya padha wae. Gambar lukisan toh? Foto ya iya sama. Antum sama istri kamu waktu menikah biyen kan ngono toh pajang napa terusan enggak ada ya wis deal ya paham enggak itu Nabi presiden kita itu nah kalau pemerintah kita tidak mewajibkannya dipasang ya enggak usah dipasang. Tapi kalau itu kewajiban kita kepada pemerintah ya pasang.
sebagai warga apa? Warga Indonesia. Tapi kalau pemerintah kita wis gak usah dipasang, aku wis terkenal walaupun gak kamu pasang, alhamdulillah kan ngono kan. Pak Presiden kita itu masya Allah kalau wis gak usah kamu pasang, soalnya aku wis terkenal ya alhamdulillah. Wajib kamu pasang ya pasangan gitu kan. Nah, terusnya pendidikan anak lanjut. Tadhirul baiti minal alati lahwi wat torbi. Pendidikan anak itu diantaranya adalah membersihkan rumah dari alat-alat yang Allah haramkan. Ini termasuk pendidikan anak, Pak. Jadi kita membuang alat-alat yang Allah haramkan itu termasuk pendidikan anak. Soalnya apa? Soalnya kalau sampean masih ada di situ, terus ada anakmu, pasti terpengaruh. Oh berarti boleh toh. Nah itu hati-hati. Masalah TV, pendidikan anak terus ono TV, Pak. Waduh, gak iso, Pak, gak iso. No mas apa no TV ora? Oh, ndelok TV sampean? Iya. Kalau ndelok gak enak kan? Iya. Ndelok apa? Banyak yang didelok. Pemane bal-balan ya. Nah, bal-bal gak seneng. Ndelok bal gak seneng. Iya, film-film ya. Iya. Ya pasti ndelok lah wong. Pemane mangan, rokokan, sambil ndelok TV wae enak ya. Nah, ono itu ono kok piye? Masalahnya ono. Jadi pendidikan anak itu gak boleh ada di rumah itu. Kalau pengen selamat anakmu ya ora ono TV kecuali TV sini apa enggak? Ngaji, roja, yang lainnya itu. Tapi aja disetel yang lain loh, setel yang lain ya. Aja disetel yang lain loh. Kalau bisa gak ono wis. Mau disetel anakmu kaya apa wae, isine yo ngaji, pengajian, nah itu. Ini kesalahan, Pak. Pek pingin didik anak dadi anak soleh dan solihah, tapi sing didelok bendina iku TV acara ya wae nyelnek-nyelnek. Pemane HP sing isine apa? Ipin-ipin. Pemane, Pak? Sipak. Apa maneh iku? Wah, iki ngajarin ora tepai. Oke, coba ono anak-anak wis tak taringan iku, ono astaga barang. Karena kakek delok apa? Delok sipak. Ini gak oleh. Memang Pak, anak-anak itu kalau didelokno HP apa? Anteng. Enak kanggone ibu, tapi gak ngerti akibat lihat itu masalah. Itu pendidikan loh Pak. Ya Allah, sama delok. Anak delok anak. Sama pernah teliti enggak? Anak kate delokane ngono, Pak. Sama delok. Dikongkono apa wae gak gelem, Pak. Iki wae. Iki wis kadung wis ndelok iki, Pak. Wis. Ndelok meneng ngono maneh, ngono wae wong jenis kecanduan. Terus apa? Itu padha karo ngerekam nang anakmu itu isi acaranya terekam di anak. Padahal seharusnya memorinya itu Pak delok sing apik, akhlak sing apik iku memorinya. Wis bek memorine disipak atau diipin-ipin namanya Nusa sama apa? Embo Nusa sama. Kira wong cerita Nusa apa ngono lho. Iki sik mending Pak permainan anak-anak. Delok apa jenenge? Film apa? Film India. Gak mumet, Pak.
Wis bapakne ndelok film India, mbokne ya film India. Anake nang pinggire ya nikmati India. Wis. Iki kalau pengen anak soleh ini, TV ini harus disingkirkan ini. Tapi hati-hati, awakmu nggak duwe omah, melok mertua. Karena melok mertua ya boh, nyetel TV. Awakmu langsung wah tutup nangis. Wong tuane bilang ngaji nek ndi awakmu guna kok stres gini nak. Ya tetep awakmu itu orang duwe kuasa. Ya antum ya sikapi sing wapi piye carane anakmu gak ndelok TV dan awakmu juga gak ndelok TV. Piye carane? Aja langsung nutuki apa? Nutuki TV ini mertua. Wong wis apa? Wis melok metu kok ana. Numpang. Wis numpang nang mertua kurang ajar maneh karo mertua. Nah ini hati-hati. Makanya pendidikan anak ini memang berat. Dan sekali-kali nih Pak, kalau sudah anak nggak kenal HP, tenan, jadi kayak HP. Wis wae enak iku sapi. Nangis sampai elek, ora ono masalah. Tapi kan ibunya kan nggak betah. Soalnya kadung iya. Ning omah terjaga, Pak. Ndelok nang koncone, mulai njaluk hae iku sing mumet urusan ning omah dijogo-jogo ora oleh ndelok HP. Terus ndelok nang koncone wae. Koncone mari ngono setelah itu pulang apa? Langsung gembruduk ngamuk-ngamuk demo nang wong tuane ndelok ngene wis pusing wong tuane. Aduh wis. Makanya pendidikan anak itu mau berat di pundak kita ini. Jelas ya? Di dalam sebuah hadis an Salim an Abihi wa ada Jibrilu an Nabiyya. Jibril itu pernah berjanji dengan Nabi. Berjanji apa? Mau datang ke rumahnya Nabi. Faratha alaihi. Lalu Jibril terlambat, nggak datang. Nah sudah janji kok nggak teko. Iki apa yang terjadi pada Nabi? Fashtadda ala dzalika ala Nabi. Maka ketidakdatangannya, keterlambatannya Jibril ini membuat berat Nabi. Ono opo? Jibril sudah janji kok belum datang. Ini mikir Nabi, ada apa ini? Fa kharajan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi gelisah di dalam rumah, Nabi keluar. Ketika keluar, falaqiyahu Jibril. Jibril nemuin Nabi di luar. Fasyaka ilaihi ma wajada. Lalu Jibril mengeluhkan, menjelaskan kenapa aku tidak masuk ke dalam rumah. Karena apa coba? Karena dia tidak masuk di rumah yang ada patungnya. Faqala Jibrilu inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala qalbun. Kami ini tidak masuk ke dalam rumah yang itu ada patungnya, gambarnya, dan ada anjingnya. So, lihat, jadi rumah Pak, kalau ono alat-alat haram, ono TV, sini nyanyian itu nggak berkahi Pak, nggak berkahi. Wong nang omah ono maksiat itu orang berkahi. Nah katanya nggak berkahi berpengaruh kepada apa? Anak, berpengaruh kepada anak.
Coba bapak-bapak sing duwe TV Bu. Kasihan anake apa ora kasihan? Pak jenengan kasihan anak apa putu, Pak? Jenengan kasihan nggih? Kasihan putu, kasihan anak nggih. Nyetel TV jenengan. Nggih. Nah, itu masalahnya, Pak. Jadi kalau memang kasihan ke anak, kasihan ke putu, ojo nyetel TV sing aneh-aneh. Duit TV, Mas. Duit TV ora? Gede apa cilik? Duit TV ora? Oh iya kabeh duwe. Wajah-wajah kayak ngene modele kok. Justru enggak duwe. Ora duwe justru. Kalau poro aku. Ora duwe. Coba lihat malaikat lho Pak, ora gelem mlebu Pak. Nah sing kate nah sampean bunyikan apa TV terus ana apa? Gambar-gambar wedok-wedok gelem to mlebu malaikat. Ora gelem malaikat mlebu nang mono gambar TV, gambar wedok, gambar apa? Gambar kuburan, gambar wis ora bakal masuk. Wis, berani enggak ini matikan TV ini, ha? Ganti wae Pak, isine pengajian karo ngaji. Iku adem rumah iku. Lu malaikat Jibril ora gelem nemuin Nabi. Gara-gara apa? Nang omah itu ana patung. Ora gelem masuk. Enggak mau masuk. Terus kalau malaikat enggak masuk terus tamune sapa? Setan. Tamune setan. Makane omah sing ana TV ini setelane aneh-aneh iku justru tamune sing akeh ku apa? Setan. Makanya tukaran wae isine kan akeh setan deh gitu loh Pak. Wis. Oh Ustaz. Kata beliau, "Alaisa hadza mu'dhinun bi tanazzuli syayatini wa ibadil malaikati." Omah sing isine omah iku mau ana gambar-gambar, ada TV-TV, justru ini ngasih peluang setan-setan itu akan turun dan peluang mengusir malaikat. Maksud malaikat diusir loh Pak, membawa rahmat, gawa duit, gawa kasih sayang, diusir. Malah setan teko sing gawe rusak rumah tangga, sing gawe rusak anak, malah diundang. Lucu betul lucu. Lucu tuh lucu. Sing gelem mikir, sing mboten ego. Tapi kate main ego ya monggo Pak. Setan itu teko akeh ngundang setan. Pemane ngomahe nang musik, bunyi musik, kayak iku ngundang setan. Malaikat sing melayu. Harusnya dipancing ya, dimacana Quran kayak burung walet. Iku dipancing apa iku? Nyanyi apa iku? Supaya datang kan walete kan, dipancing itu. Nah, dia itu masuk mancing-mancing setan supaya datang, ya enggak lah. Nah, fahadha buyutun, fahadha baitun nubuwah. Ini loh omai Nabi. Omai Nabi itu dipakai ketaatan terus. Omai Nabi. Lam yadkhul Jibril enggak gelem masuk. Liwujudi as-surat wal qalbi, karena ada gambar dan anjing. Loh, iki Pak berarti omah Nabi kan omah rasih toh? Bersih, ya enggak? Baru kali itu aja ada apa? Ada gambar sama anjing. Itu orang ora mlebu. Apa maneh mlebu main dhewe. Kira-kira gelem mlebu apa ora? Soale wis kanggone maksiat, ngrasani wong ya nang omah. Ya ora? Hah? Pacaran ya nang omah. Musik ya bendino setel nang omah. Kira-kira malaikat gelem to mlebu nang omahe dhewek. Nang omahe Nabi lho ora gelem.
Padahal omahe resik bersih ketaatan kepada Allah hanya gara-gara wana maksiat siji itu gambar itu ora gelem mlebu. Wes jelas saya. Ayo Bapak-bapak eman awaki, eman mantune, eman apa? Putune, eman anake wis to dimareni. Ora seke nyetel musik-musikan. Iku serulinge seton. Aja seton suweneng ditekakno iku lho piye. Terus anak-anak yang dewe akan nyontoh gerakan-gerakan nang TV ku dicontoh Pak. Efek sampingnya iku nang gerakane arek lho nyontoh. Apa meneh nang ndi Pak video sing ana TV ini wis joget-joget tong kan ana biasane ya ngono ya. Setel terus wong jegong wedok sing joget-joget iku di ndelokno anake dhewe piye. Nah, terusnya makanya kata beliau wasyawal malaikatu tadkhulu ma'ahum al-barakatu was-sakinatu wat-tama'ninatu, dan utawi malaikat ketika masuk di rumah kita itu nggawa keberkahan, nggawa ketenangan, nggawa kasih sayang. Jadi malaikat itu kalau mlebu nang omahe dhewek itu nyuncali duit, Pak. Nyuncali duit apa iku? Ketenangan. Duit itu kate gak tenang piye? Sampeyan kate gak tenang terus gak ngotono duit. Ngotono duit lho. Ngotono duit sampai tek piro supaya kamu tenang. Masyaallah malaikat nang omahe dhewek iku nggawa ketenangan, nggawa keberkahan. Gimana keberkahannya? Adem. Omah itu adem. Anak itu so taat, bojo itu orang ngeyelan. Itu keberkahan karena malaikat masuk. Wasyayatinu, beda kalau setan yang masuk. Yang terjadi apa? Yadkhulu ma'humul qalaq wal ittirabu wal amradun nafsiyatu. Kalau setan yang datang, yang dibawa adalah al-qalaq. Apa qalaq itu? Berkeluh kesah. Sini wong keluh kesah wae. Enggak punya duit saiki keluh kesah. Bojone miyang gak oleh apa-apa ngamuk. Wis ngono isine setan sing mlebone. Wal idrab goncang, Pak. Itu goncang. Sedikit masalah goncang. Dia enggak punya ketetapan hati. Terus ada lagi apa? Wal amrad an-nafsiyah, ini penyakit jiwa. Jiwane ku kacau, jiwane kacau. Makanya kalau omah disetel TV bendino, nyanyian bendino, alat-alat on itu mendatangkan penyakit yaitu setan. Wani to nyetel TV mana? Wani. Di video call. Wes aja setel ngaji wae. Wes, piye Mas? TV apa ora? Mikir apa ora? Lho sampeyan ku pengen ndekakno setan, ndekakno malaikat. Ya iya lho, malaikat. Masa malaikat sampean usir? Oh, piye awakmu? Nggo duit kamu usir. Sudah. Bapak yang itu, Pak, pripun Pak? Saya nyetel TV nyanyian apa pripun? Hah? Pun mari nggih. Oh nggih to. Mari. Saken. Nih, fala ajaba annara ashaba hadhil buyuti yashkuna min hadhil amrad. Fala ajaba, tidak ada keheranan. Orang heran annara ketika kita melihat ashaba hadhil buyut, pemilik rumah-rumah ini, senyetel TV, senyetel apa itu sekarang itu selalu yashkuna, mengeluhkan, mengadukan dari penyakit apa tadi?
berkeluh kesah, gelisah, nggak punya ketetapan, jiwanya hancur Pak. Soalnya itu masalahnya nanti TV, masalahnya masih di dalam rumah. Semangat lagi ya, demi pendidikan anak lo yo, demi anak, demi diri kita. Paling nggak tuh mikir, nah apa aku nekano setan nang omahku iki, apa ngono Pak. Tapi kok sampean jujuk mulai terus sama tinggal di mertua langsung matiin ae lau setan kabeh iki wae. Wong tuane bingung, aku kena jin nek ndi yo. Bareng ngaji ning Masjid Al Fajri iku lho. Iku sing jin kabeh wong paling. Ya paham ya Pak, untuk guru paham. Jadi gimana caranya Anda nasihatin pelan-pelan, Pak demi Bapak. Kasihan, ini malaikat, ini gimana ini gitu. Paham sih Mam? Apa itu? Jual TV. Sama jual TV. Ka awalnya jual TV lo ya. Idza harrama syai'a harrama thamana. Allah mengharamkan zatnya, Allah mengharamkan jual belinya. Duitnya haram. Kecuali TV apa? Bocah yang lain. Kalau TV us kau lain. Iya total lah man. Aku ngawur iku. Tak turun juga itu. Duit TV ya om. TV apa? Tokolan tenan. Oh iya. Loh kalau kaidah ojo didol, dihancurin. Gak bisa dijual. TV itu Pak, sama jual haram hukumi. Idza harrama syai'a harrama thamana. Apabila Allah mengharamkan bendanya itu Allah haramkan harga jualnya. Anda bisa jual itu kalau sampean pukulin semuanya. Dodol apa? Dodol kayune, tak dodol kayune. Iku dudu TV jenenge. Kalau sampean TV ini iku diharamkan oleh syariat. Gak oleh sampean dol. Gak oleh padha ae awakmu yo. Tambah di tahun tolong menolong. Dirosak gak oleh. Dadekno jangan bentuke TV. Baru boleh. Ana regane. Regane piro? 100.000. 25.000. Iya kan, Nabi itu menunjukkan perkara haram itu di sisi Allah orang-orang regane Pak. Orang regane. Kalau regane. Sisa guru. Udah. Lebih ya. Ya sampai sini dulu. Wis 1 jam setengah ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.